Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah dimulai, ditandai dengan penyuntikan vaksin Sinovac asal China kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu 13 Januari 2021. Lantas, bagaimana dengan vaksin merah putih buatan Indonesia? Vaksin merah putih buatan Indonesia dikabarkan masih dalam proses pengembangan. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro menyebut bahwa saat ini vaksin merah putih masih dalam tahap pengembangan bibit vaksin yang akan diuji klinis kepada PT Bio Farma. Jika penelitian berjalan lancar, Bambang Brojonegoro menyebut vaksin merah putih bisa diproduksi massal pada triwulan keempat tahun 2021 dan akan menjadi pelengkap bagi kegiatan vaksinasi nasional. Vaksin merah putih yang saat ini sudah dikembangkan oleh 6 institusi ditargetkan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah bisa harapannya ikut di dalam program vaksinasi awal apabila memang sesuai yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, vaksinasi ini akan berlangsung 15 bulan. Adapun selain memesan 125 juta dosis vaksin Sinovac, pemerintah juga memesan puluhan juta vaksin yang telah mendapat persetujuan penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Antara lain dari AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Jika semua rancangan pemerintah terwujud, setidaknya kebutuhan vaksin bagi 70% penduduk tanah air telah tersedia. Lantas, mampukah vaksin merah putih buatan anak bangsa memenuhi kebutuhan 30% vaksin penduduk Indonesia? Anda kembali dalam Impact dan masih bersama saya, Bapak Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Bapak Menteri Bambang Brojonegoro. Pak Menteri, kita baru melihat vaksin merah putih. Bisa menceritakan sedikit status apa yang sedang dikerjakan, bagaimana kita sampai bisa mendevelop vaksin merah putih ini, bisa memberikan sedikit latar belakangnya. Ya, pertama definisi dulu ya, vaksin merah putih itu adalah vaksin yang bibitnya atau seed vaksinnya itu diteliti dan dikembangkan oleh institusi di dalam negeri dengan menggunakan isolat virus yang juga bertransmisi di Indonesia. Dan kemudian nanti akan diproduksi atau diperbanyak oleh perusahaan farmasi atau perusahaan vaksin di Indonesia. Nah, saat ini ada 6 institusi yang mengerjakan vaksin merah putih. Kenapa 6? Karena mengerjakan artinya mereka membuat 6 jenis vaksin COVID-19 dengan platform yang berbeda-beda. Karena vaksin ini kan ada berbagai macam platform. Ya, contohnya Sinovac itu menggunakan yang namanya inactivated virus. Kemudian Moderna misalkan menggunakan RNA, mRNA. Demikian juga Pfizer DNA. Jadi kita juga melakukan hal yang sama. Itu apa? mRNA itu yang Moderna. Nah, kita apa artinya mRNA? mRNA jadi itu adalah semacam DNA yang kemudian ditanamkan ke dalam tubuh kita sehingga nanti sel-sel tubuh kita bisa mengenali bahwa itu adalah virus, bisa mengenali virus COVID-19. Kalau vaksin biasa seperti inactivated virus atau protein rekombinan itu bisa seluruh virusnya atau bagian dari virusnya yang dimasukkan ke vaksin. Nah, kalau DNA ya berarti dia tidak mengambil dari virusnya, tapi DNA-nya, DNA yang dari virus tersebut. Demikian juga yang mRNA. Nah, karena ini saya mengangguk, tapi saya nggak ngerti. Ya, intinya memang vaksin yang misalkan dipesan Indonesia sekarang pun itu datang dengan platform yang berbeda-beda, ya. Dan karena platform yang berbeda-beda dan terus terang Pak Peter, ini pengalaman pertama kita mengembangkan suatu vaksin dari nol, ya. Artinya kita ini bukan mengembangkan vaksin dari vaksin yang sudah ada, tetapi dari penyakit yang baru kita ketahui. Nah, karena penyakit yang baru kita ketahui, maka kita harus mulai dari R&D.
ya dari R&D, kemudian nanti diserahkan kepada pabrikan dalam hal ini Bio Farma. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Pfizer, seperti AstraZeneca, mereka memang sudah terbiasa membuat vaksin. Dan R&D-nya pun itu mereka yang mendorong dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya AstraZeneca dengan Oxford, kemudian Pfizer dengan BioNTech namanya perusahaan. Nah, ini adalah perusahaan ini kan Bio Farma. Dan nanti mungkin ada beberapa perusahaan swasta yang akan ikut bekerja sama dengan 6 institusi tadi. Ya. Karena 6 institusi ini kan semuanya kalau nggak perguruan tinggi, lembaga penelitian. Jadi mereka tugasnya adalah menyiapkan bibit vaksin. Sampai nanti siap diserahkan kepada pabrik, dalam hal ini Bio Farma atau pabrik vaksin swasta lainnya. Nah, dari perguruan tinggi mana yang ikut serta? Yang 6 itu ada 2 lembaga penelitian yang kebetulan di bawah saya langsung, Eijkman, lembaga Eijkman dan LIPI. Sedangkan perguruan tinggi itu ada UI, Erlangga, ITB, dan UGM. Nah, kebetulan dari 6 ini yang relatif paling cepat itu ada 3. Ada yang dari Eijkman, dari Erlangga, dan dari UI. Nah, karena ini menggunakan platform yang berbeda, maka yang kemungkinan akan duluan ke pabrikan itu adalah Eijkman. Kenapa? Karena Eijkman mengerjakan dengan platform yang namanya protein rekombinan. Jadi dari misalkan virus diambil 2 proteinnya. Ada protein S sama protein N namanya. Nah, itu yang nanti akan menjadi bibit vaksinnya. Nah, kenapa baru Eijkman yang bisa menyerahkan ke Bio Farma? Karena Bio Farma seperti yang disampaikan oleh Pak Dirutnya, sampai hari ini baru bisa mengerjakan 2 platform, yaitu yang inactivated virus seperti Sinovac maupun protein rekombinan, ya. Nah, kebetulan Erlangga ini mengerjakan dengan adenovirus, kemudian UI dengan DNA. Nah, artinya 2 institusi ini, kalaupun nanti mereka bibit vaksinnya selesai, mereka masih menunggu siapa perusahaan yang bisa mengakomodir platform tersebut, ya. Saat ini kita sudah punya kandidat dari swasta, tapi mereka masih mengurus izin ke BPOM untuk bisa memproduksi vaksin. Jadi mungkin masih butuh waktu untuk mereka bisa sampai nantinya siap menerima bibit vaksin. Untuk memproduksi vaksin yang telah diteliti agar supaya dalam bahasa awam mencampur sehingga menjadi vaksin yang bisa dapat diterima itu. Dari bibit vaksin harus namanya dibersihkan dulu, ya, untuk memastikan tidak ada virus yang tersisa. Kemudian di scale up. Di scale up itu ya dari bibit. Kita mempunyai teknologi itu. Kalau yang mana? Yang kalau bibitnya kan ada di lab. Bukan di lab Ya. Tapi di dalam industri. Dalam industri, kalau saya boleh jelaskan posisi Bio Farma hari ini, kalau scale up mereka bisa, artinya mengubah dari bibit menjadi bulk, ya, dalam cairan yang kemudian nanti dimasukkan ke botol-botol itu, ya. Tetapi memang mereka masih butuh bantuan lab luar negeri adalah untuk purifikasi, untuk membersihkannya. Siapa yang membantu? Kalau nggak salah mereka harus ke luar negeri, ya, ke Jepang kalau tidak salah. Ya mungkin ya, rekanan mereka selama ini Jepang. Nah, jadi itu memang ada waktu. Yang swasta? Apanya? Yang swasta? Yang swasta kebetulan kan masih dalam tahap izin BPOM, ya. Jadi intinya. Swasta itu domestik. Kan Oh, kita swastanya juga, domestik. kita ada Pfizer di Indonesia, kita ada. Bukan. Kita Ini swasta. Kita ada banyak perusahaan farmasi yang dari asing juga banyak di sini kan. Kebetulan yang paling tidak sudah menyatakan siap untuk ikut dalam pengembangan atau produksi vaksin, itu ada perusahaan farmasi yang kita sudah kenal seperti Kalbe Farma. Kemudian ada Temposcan, ya. Takeda. Kemudian yang ketiga dan Temposcan. Temposcan, ya. Itu swasta nasional itu. Swasta Kalbe nasional. Farma swasta nasional Betul. juga. Ini yang swasta kan. Nah, kemudian ada yang perusahaan yang basisnya dari Korea, Daewoo namanya. Dan satu lagi ini yang saya bilang sangat besar dalam PCR juga ya. Betul. Ya. Nah, satu lagi ini kebetulan perusahaan yang besarnya di vaksin hewan. Dia sudah memproduksi vaksin hewan yang besar, namanya Biotis. Nah, perusahaan Biotis inilah salah satu yang mungkin nanti paling cepat untuk menyiapkan diri mengembangkan vaksin COVID. Tapi mereka harus dapat izin dulu dari BPOM, dan kita sudah coba arahkan ke mereka, kalau Anda sudah siap, tolong fokusnya ke platform yang beda dengan Bio Farma, yaitu adenovirus dan inactivated virus. Ya, paling enggak
ini untuk mempercepat juga upaya hilirisasi dari vaksin merah putih. Pak Menteri tadi mengatakan satu adalah lembaga Eijkman, Ya. satu adalah Erlangga, satu lagi adalah UI. Ya. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut. Mereka melaksanakan penelitian ini, Bapak Menteri. Ya. Apakah dari pemerintah ada juga memberikan kontribusi, Oh iya, pendanaan? jelas. Saya ingat waktu bulan Maret kita pertama kali tahu ada pandemi sudah masuk Indonesia. Tahun lalu. Ya, kita langsung membuat meeting. Ya, saya membuat meeting di Maret setahun yang itu. lalu. Iya, Maret setahun yang lalu. Maret tanggal 9, Ya, kalau tidak sekitar salah, tanggal itulah. Begitu tahu ini pandemi, langsung bikin pemerintah rapat. mengambil tindakan. Ya, paling nggak kami ya di Kementerian Internal, saya langsung bilang, karena kan bagaimanapun saya orang awam di situ kan, sebagai ekonom, yang staf-staf saya ini kan kebanyakan memang ilmuwan ya, soal bidangnya. Saya panggil juga Kepala LIPI, Kepala BPPT, terus saya sampaikan kepada mereka, kita harus berkontribusi melalui riset dan inovasi untuk COVID-19. Kira-kira apa yang bisa kita bikin? Ya, kemudian kita bikin list, dan kemudian entah kenapa ini keluar dari saya sendiri, jangan lupa ya, jangan hanya mikir obat atau alat, jangan lupa vaksin, saya bilang. Tanpa saya tahu persis bagaimana kondisi penguasaan teknologi vaksin di Indonesia. Tapi bagi saya kan vaksin itu penting karena dia pencegahan, ya. Jangan sampai orang terkena penyakit, itu kan tujuannya vaksin. Dan kemudian untungnya ada lembaga Eijkman yang memang salah satu tugasnya adalah melakukan penelitian vaksin khususnya untuk demam berdarah, untuk malaria, untuk TBC, ya, untuk hepatitis. Sehingga Kepala Eijkman langsung mengatakan, "Oke Pak, kita siap dan tolong kasih waktu saya setahun sampai bibit vaksinnya bisa dihasilkan." Pak Menteri adalah guru besar dalam bidang ekonomi. Ekonomi, betul. Jadi sebetulnya ini bukan keahlian, tapi inilah bagaimana kita memimpin dan mengkoordinasikan orang-orang yang mengerti agar mendapatkan hasil. Demikian. Ya, betul sekali, dan kebetulan entah kenapa sejak saya mulai banyak terlibat di COVID, somehow itu jadi passion saya. Jadi saya benar-benar kadang-kadang terobses, apalagi ya penelitian yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia untuk penanganan COVID. Jadi setiap kali saya mendengar ada si A di universitas ini atau si B dari lembaga ini punya ide sesuatu, itu biasanya saya langsung angkat selama itu relevan untuk COVID. Dan ketika vaksin itu kemudian disanggupi untuk setahun, dalam perjalanan kan kita lihat di bulan-bulan pertama belum ada yang bicara mengenai vaksin. Dan tampaknya waktu itu perusahaan-perusahaan besar juga masih masih menyembunyikan riset yang mereka lakukan karena mungkin mereka juga merasa belum pasti. Baru ketika perusahaan seperti Pfizer segala macam mulai yakin, mulai masuk uji klinis, baru mereka mulai announce dan pengaruh kepada stock market ya. Nah, disitulah kemudian saya lihat, wah berarti negara-negara lain sudah sangat maju ini vaksinnya, ya. Sehingga kemudian saya coba melihat lagi lebih dalam, saya baru sadar ternyata apa yang kita lakukan dengan COVID ini benar-benar baru yang pertama. Ya, artinya lembaga Eijkman pernah membuat vaksin misalnya untuk dengue, ya, demam berdarah, tetapi belum sampai finish ya, belum sampai bibit vaksin yang siap disampaikan ke Bio Farma. Untuk Ya. dipakai untuk dengue. Ya, untuk dengue. Jadi belum pernah ada hilirisasi Secara komersial dan untuk vaksinasi lah secara umum. setengah jalan Karena memang semua orang mengatakan vaksin demam berdarah itu sangat sulit ya karena serologinya atau segala macam. Nah, kemudian mereka pernah buat hepatitis B, tapi mungkin waktu itu belum dipakai oleh Bio Farma. Dan Bio Farma memang mereka sudah istilahnya sibuk dengan penyediaan vaksin untuk imunisasi. Ya, untuk berbagai macam imunisasi kan semua adanya di Bio Farma. Tetapi kan itu sudah dalam bentuk bulk yang siap untuk diproduksi. Ya, beda sama riset kita sekarang, vaksin COVID yang istilahnya dari nol kita mengetahui dulu kayak apa virusnya, dan setelah itu baru kemudian diteliti kira-kira apa yang paling cocok. Ya. Platform yang dikuasai kebetulan protein rekombinan. Ya, sehingga protein rekombinan itulah yang kemudian dipakai untuk nanti ke Bio Farma. Apa platform apa? Protein rekombinan. Artinya? Itu artinya dari dari virus, Iya. ya. Dari virus itu hanya diambil Satu protein yang dianggap bisa menggambarkan virus itu keseluruhan, yaitu namanya protein S spike, ya, singkatan dari spike, dan protein N itu nukleokapsid. Nah,
Kalau yang Sinovac, dia menyebutnya inactivated virus. Jadi virusnya itu dibunuh, ya, atau bukan dilemahkan, dia dimatikan lah istilahnya. Nah, itu yang kemudian menjadi bibit vaksin. Kan vaksin itu sebenarnya bagian virus atau virus yang dimasukkan ke tubuh kita, sehingga sel tubuh kita kenal. Oh, ini namanya virus Vaksin, COVID, ini harus kita lawan, kita hantem gitu. Nah, itu bahasa awamnya ya. Bahasa awamnya. Nah, sehingga untuk mengenal itu ada beberapa cara tadi yang disebut sebagai platform. Ada yang seluruh virus, ada yang hanya protein tertentu, ada yang protein S dan N, ada yang S saja misalkan, ada yang dengan hanya DNA-nya bahkan. Ya, jadi dia nggak perlu susah-susah mengambil protein dari virus yang dikultur, tapi tinggal mencari pola DNA-nya ini apa. Pola DNA itulah yang dimasukkan ke vaksin. Dan itu bagusnya kalau DNA mRNA bisa cepat. Makanya Moderna, Pfizer kan relatif cepat ya risetnya. Satu lagi yang cepat memang inactivated virus. Ya. Pak Menteri, tentunya ini merupakan sesuatu yang cukup buat kita membanggakan, seorang guru besar dalam bidang ekonomi. Ya, tentu ini semua adalah pelajaran yang kita dapatkan, adalah penelitian, adalah ketekunan untuk mengerti sesuatu. Ya. Kalau saya boleh menanyakan kepada Pak Menteri sebelum kita mengakhiri segmen ini, kira-kira berapa persen daripada waktu Pak Menteri dipakai untuk COVID ini? Oh ya, pertama tadi ini kaitan juga dengan COVID. Tadi Pak Peter sempat menanyakan kan mengenai anggaran ya. Yang pasti 6 institusi itu kita full support untuk kebutuhan anggaran penelitiannya. Apakah berlebihan kalau saya menanyakan berapa anggaran yang Bapak anggaran kira-kira kalau saya rata-ratakan untuk per lembaga itu mungkin sekitar 5 sampai 10 miliar ya untuk penelitian sampai ke bibit hanya vaksin. 5 sampai 10 miliar. Tapi memang itu permintaan mereka. Saya kan berdasarkan permintaan dari Eijkman. Beberapa ada yang minta alat dan itu yang kemudian membuatnya agak tinggi ya, di atas 10 miliar misalkan. Tapi kalau yang Eijkman kan alatnya sudah lengkap. Sehingga mereka tinggal melakukan penelitian dan itu mereka waktu itu butuhnya sekitar 10 miliar. 8 miliar, 10 miliar cukup buat orang yang kalau beruang untuk bibit vaksin ya. Beli Ferrari satu sudah selesai itu. Tapi ini kan bibit vaksin nih, baru sampai bibit vaksin. Penelitiannya sampai bibit vaksin. Ya. Nah, yang mahal nanti Pak Peter adalah uji klinis. Uji klinis itu kita hitung kira-kira 70 sampai 100 miliar per platform. Ya, jadi kalau tadi ada 6 ya kemungkinan kita butuh kalau semuanya bersamaan bisa kita membutuhkan sampai 600 miliar. Uji klinis Pak Menteri. Ya. Uji klinis. Uji klinis 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 dilakukan terhadap siapa? Uji klinis tentunya ke relawan nantinya ya. Relawan yang dianggap sesuai dan sesuai ini ya, sesuai target. Kalau uji klinis tahap 1 tuh fokusnya lebih kepada safety. Pokoknya ini nggak boleh ada side effect-nya ya, untuk memastikan tidak ada side effect. Nah, kedua itu sudah mulai masuk tidak hanya safety tapi sudah efficacy. Maksudnya ini benar-benar efektif nggak sih untuk si COVID ini dan apakah menimbulkan antibodi. Jadi imunogenitasnya juga keluar gitu kan. Ya. Nah, kalau ketiga itu dengan sampel yang lebih bervariasi. Karena barangkali kalau kita kasih satu jenis. Siapa mereka yang menjadi relawan? Ya, tentunya dipilih kan. Kalau yang pertama ya biasanya siapapun ya yang nantinya dianggap sehat. Biasanya kalau yang kemarin pengalaman Sinovac umur 18 sampai 59. Berani? Yang maksudnya? Yang menjadi relawan itu? Oh ya, berani dan salah satunya ya memang kita berikan semacam insentif, asuransi lah, asuransi. Jadi kalau ada sesuatu tentunya ditanggung gitu. Ya. Nah itu standar di seluruh dunia. Hanya karena ini menarik. Ya. Berapa banyak relawan yang ada di Indonesia Pak Menteri? Kalau yang kemarin yang Sinovac kan sekitar saya lupa ya 2.000 atau 3.000 orang ya. Kita juga perkiraannya paling banyak mungkin 5.000 orang untuk merah putih nantinya. Kalau saya mau tanya, apa ada efek-efek tertentu yang ditemui atau efek-efek negatif yang ada selama ini? Oh, kalau yang Sinovac kan kita sudah tahu laporannya, makanya BPOM berani mengeluarkan emergency use. Kalau yang merah putih kan nanti kita baru tahu kalau benar-benar sudah masuk uji klinis. Yang Sinovac ya sejauh ini dari laporan yang diterima BPOM
tidak ada side effect yang artinya mengkhawatirkan. Satu pun. Ya, sejauh yang saya tahu ya dari laporan BPOM ya, mungkin BPOM yang lebih paham mengenai ini. Tapi kelihatannya bahwa memang side effect itu, kenapa? Banyak orang mempertanyakan, sampai Bapak Presiden pun harus menunjukkan bahwa beliau pun disuntik. Karena memang kecenderungan daripada orang itu takut. Betul. Ketakutan itu membuat itu tentunya harus, ya satu contoh adalah Presiden memperlihatkan sendiri, kalaupun terjadi sama saya. Jadi ini tentunya perlu sosialisasi yang luar biasa. Betul sekali. Kalau sudah bicara safety, sudah pasti sosialisasinya harus gencar. Dan memang tidak hanya Bapak Presiden kan, di Singapura pun yang ya kita anggap barangkali masyarakatnya lebih terbuka, lebih punya pengetahuan gitu ya, awareness. Toh yang melakukan pertama PM Lee juga gitu ya. Jadi dan di Amerika pun Presiden Biden juga melakukannya secara terbuka gitu ya. Pak Menteri sudah? Sudah 2 kali? Sudah 2 kali. Sudah booster? Oh, booster maksudnya? Iya, 2 kali itu. Booster. Merasa apa? Sampai saat ini ya tidak terasa side effect sedikit pun. Pada waktu disuntik? Ya sedikit pegel tapi sudah itu cepat hilang gitu. 1 jam, 2 jam, 5 menit? Ya langsung pada saat itu saja dan habis itu hilang gitu. Jadi ini sesuatu sebetulnya hoax yang banyak yang dibuat oleh orang mengatakan bahwa, tapi tentunya satu hal yang tentunya yang sangat ditakuti adalah yang dikatakan alergi. Betul. Apakah ada efek-efek alergi yang selama ini terdapat atau ditemukan pada orang-orang yang Sinovac? Ya sejauh yang saya tahu belum ada ya. Artinya salah satu unsur safety kan adalah side effect. Nah side effect tentunya termasuk dilihat alergi kepada kondisi orangnya. Dan kemarin kalau BPOM sudah mengeluarkan untuk yang lansia, bahkan yang komorbid, itu berarti ya mereka sudah menguji tingkat keamanannya untuk orang-orang yang mempunyai gejala-gejala tersebut. Gitu. Kita jeda sebentar, Pak. Oke. Pemirsa, satu perbincangan dengan Bapak Bambang Brojonegoro, seorang guru besar, seorang yang sebetulnya menggeluti ekonomi Indonesia, seorang guru besar, seorang menteri keuangan, seorang menteri Bappenas, dan sekarang menggeluti sesuatu yang sebetulnya setiap hari menghantui kita. Kita akan kembali bersama Anda setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama saya. Kita akan membicarakan R&D atau research atau teknologi masa depan.